semuanya, perkenalkan nama saya Titi Ranine Baho. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara supaya website yang sudah kita buat dapat dengan mudah ditemukan oleh orang lain. Atau dalam bahasa komputernya itu SEO. Atau pengoptimalan mesin pencari yang biasa kita kenal itu Search Engine Optimization. Kalau misalkan kita memiliki website, kan percuma juga kalau misalkan website tersebut tidak dapat dijangkau oleh orang lain. Nah, di sini saya mengambil satu website untuk saya jadikan contoh supaya teman-teman bisa mempraktekkannya juga. Layanan pembuatan website yang saya gunakan itu menggunakan Wix. Kalau misalkan teman-teman mau, boleh mengunjungi situs wix.com. Di sini pembuatan websitenya itu benar-benar mudah dan hanya mengikuti langkah-langkah yang disediakan oleh layanan Wix ini. Di Wix ini juga kita dibantu dalam menginstalkan cara kerja SEO-nya. Namun kelemahannya di Wix ini SEO-nya itu terbatas. Contohnya kalau misalkan sosial media seperti Instagram, Facebook itu gratis. Namun kalau misalkan untuk SEO di Google itu berbayar. Karena SEO menggunakan Google Wix itu berbayar, maka saya akan mengajak teman-teman untuk menggunakan SEO gratis melalui WordPress. Tapi terlebih dahulu, teman-teman dapat mendownload WordPress serta Exam sebagai local host. Kalau misalkan WordPress-nya sudah terinstall, maka tampilannya akan seperti ini. Kalau misalkan teman-teman masih bingung cara mendownload atau menginstal localhost sama WordPress, teman-teman bisa melihat bagaimana caranya di YouTube atau bisa juga di Google. Tapi yang digunakan itu bukan wordpress.com ya teman-teman, tetapi wordpress.org. Karena kalau misalkan wordpress.com itu masih berbayar, karena fitur atau plugin di wordpress.com harus dibayar atau menggunakan paket premium. Jadi bukan yang ini kita gunakan ya. Yang kita gunakan itu WordPress.org, tampilannya seperti ini. Memang tidak beda jauh, tetapi WordPress.org lebih ke gratis dan lebih mudah digunakan. Nah, sekarang kalau misalkan kita ingin mengaktifkan SEO di WordPress.org, kita terlebih dahulu memasang atau menginstal plugin untuk membantu kita di dalam SEO-nya nanti. Plugin yang kita gunakan itu adalah Yoast. Karena pluginnya sudah saya aktifkan, maka tampilannya seperti ini. Tapi karena kalau misalkan teman-teman belum mengaktifkannya, akan ada tombol aktifkan dan akan ada logo di sampingnya itu logo Yoast. Selanjutnya, untuk mengetahui kalau misalkan SEO yang kita gunakan itu sudah bagus atau belum, akan ada simbol seperti ini. Kalau misalkan dia masih merah, berarti SEO-nya belum diaktifkan. Nah, kalau misalkan warna orange, SEO di dalam website tersebut tidak memenuhi syarat. Masih ada syarat-syarat yang harus diikuti ketika membuat SEO-nya. Kita akan mencoba membuat post baru di sini karena belum ada, kita tambahkan entah gambar atau tulisan, masih bulatannya itu masih merah. Baik. Di sini saya sudah menambahkan judul dan menambahkan gambar juga, serta sudah menambahkan kalimat untuk keterangan
Dan di sini sudah ada keterangan dari SEO-nya kalau misalkan gambar yang di sini sudah bagus dan sudah bisa dideteksi oleh SEO-nya, dan juga panjang tag-nya sudah termasuk bagus, serta panjang judulnya juga sudah bagus. Nah, di sini masih ada beberapa hal yang ingin ditambahkan, yaitu tautan atau link yang bisa kita gunakan sebagai penghubung antara website kita dengan atau yang biasa disebut dengan backlink. Nah, ada juga di sini tautan internal yang bisa kita tambahkan link untuk memudahkan sistemnya melacak website kita. Di sini saya akan menambahkan link atau akun sosial media yang saya gunakan dan dapat dihubungi oleh pembeli. Di sini kita dapat menambahkan link, misalkan pada gambar juga bisa, dan langsung ke sosial media yang sudah saya buat dulu kemarin. Nah, di sini kita bisa melihat kalau misalkan tautan keluar atau backlinknya sudah warna hijau. Cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai SEO. Terima kasih.